Demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Di mana demokrasi yaitu rakyat berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Prinsip dasar demokrasi mencakup adanya keterlibatan rakyat, yang artinya semua warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Demokrasi sendiri dibagi menjadi demokrasi lokal, di mana demokrasi lokal merupakan devolusi transfer kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya dari negara ke pemerintah lokal. Demokrasi di tingkat lokal seringkali dipahami sebagai cara berdemokrasi di lembaga pemerintahan lokal seperti DPRD, kepala daerah, komite-komite pelayanan administratif yang kemudian disebut pemerintah maupun dalam aktivitas masyarakat atau civil society. Hadirnya demokrasi lokal tidak dapat dipisahkan dari konsep desentralisasi yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Contoh dari demokrasi langsung yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemilihan kepala desa dan wakil kepala desa yang mana dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian contoh demokrasi tidak langsung yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyampaikan amanat dan aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Contohnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR, Majelis Musyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yang mana anggota dari setiap lembaga tersebut dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Halo Sobat, sudah tahukah Anda mengenai jadwal dan tahapan Pilkada tahun 2024? Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 mengenai tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah tahun 2024. Jadwal tahapan Pilkada tahun 2024 yaitu dimulai pada tanggal 27 Februari hingga 16 November tahun 2024 yaitu pendaftaran pemantauan pemilihan. Tanggal 24 April hingga 31 Mei 2024 yaitu penyerahan daftar pemilih potensial. Tanggal 5 Mei hingga 19 Agustus tahun 2024 yaitu pemenuhan syarat dukungan paslon. Tanggal 31 Mei hingga 23 September tahun 2024 yaitu pemuktahiran daftar pemilih. Tanggal 24 sampai 26 Agustus tahun 2024 yaitu pengumuman pendaftaran paslon. Kemudian pada tanggal 27 sampai 29 Agustus tahun 2024 yaitu pendaftaran paslon, tanggal 22 September tahun 2024 yaitu penetapan paslon, tanggal 25 September sampai 23 November tahun 2024 yaitu pelaksanaan kampanye, pada tanggal 27 November tahun 2024 yaitu pelaksanaan pemungutan suara, dan pada tanggal 27 November sampai 16 Desember tahun 2024 yaitu perhitungan dan rekapitulasi suara. Menurut Perludem, ini akan menjadi pilkada dengan jumlah kotak kosong terbanyak sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Sebagai perbandingan, di Pilkada 2020 kotak kosong ada 25 wilayah, Pilkada 2020 25 kotak kosong, dan Pilkada 2018 16 kotak kosong. Perludem menilai fenomena kotak kosong mencerminkan kemunduran demokrasi karena masyarakat dikondisikan menghadapi pilihan yang belum tentu dinilai ideal oleh masyarakat sendiri. Padahal keputusan MK nomor 60 yang ramai-ramai dikawal masyarakat beberapa waktu lalu sebenarnya membuka peluang bagi partai politik untuk mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Pakar hukum tata negara juga bilang kalau tidak ada putusan MK itu, mungkin jumlah kotak kosong bisa lebih banyak dari sekarang. Demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah menurut Robert A. Dahl 2001, terdapat 3 indikator yang menggambarkan mengenai demokrasi lokal dalam pemilihan umum kepala daerah, yaitu yang pertama partisipasi, yang kedua kompetisi, dan yang ketiga hak sipil dan politik. Di mana partisipasi dalam konteks demokrasi adalah keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam pandangan Robert A. Dahl, partisipasi bukan hanya terbatas pada hak memilih dalam pemilu, tetapi mencakup keterlibatan yang lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan politik, seperti menyuarakan pendapat, mengikuti kampanye, serta terlibat dalam diskusi publik dan pembuatan kebijakan.
Partisipasi mencerminkan tingkat kesadaran dan keinginan masyarakat untuk berperan, serta dalam membentuk arah pemerintahan yang adil dan demokratis. Dengan adanya partisipasi, proses politik menjadi lebih inklusif, di mana suara setiap individu dihargai dan berkontribusi pada pencapaian kesetaraan politik. Partisipasi memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi dan kualitas demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam pilkada langsung di Kota Serang pada tahun 2024 menurut KPU Kota Serang menargetkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 80%. Berbeda dengan pilkada tahun 2018, tingkat partisipasi masyarakat dicatat hanya sebesar 68,5%. Hal itu dilakukan KPU dengan berbagai strategi sosialisasi. Strategi tersebut melibatkan kampanye edukasi yang intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih secara langsung untuk memastikan pemilu berjalan demokratif dan inklusif. Selain itu, KPU mengadakan kegiatan seperti pawai demokrasi dan kampanye publik untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang sama terhadap informasi pemilu. KPU juga menargetkan 90% partisipasi dari generasi Z sebagai langkah untuk mengurangi angka golput dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih pemula. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan pemilu yang lebih inklusif dan representatif. Dengan adanya partisipasi publik tersebut sebagai bagian dari penguatan demokrasi lokal. Demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah menurut Robert Adele 2001, terdapat indikator kompetisi, diukur dari tersedianya ruang bagi kelompok untuk secara sehat bersaing merebutkan kekuasaan pemerintahan. Kompetisi juga dimaknai hadirnya pilihan-pilihan calon yang dapat saling dibandingkan dan berlomba memperoleh suara mayoritas. Pada pilkada di Kota Serang terdapat 3 kandidat pasangan calon wali kota Serang yang saling berkompetisi untuk mengeluarkan ide serta gagasan yang akan direalisasikan jika dicanangkan menjadi wali kota Serang. Kompetisi demokrasi dalam Pilkada Kota Serang 2024 dapat diukur dari tersedianya ruang yang memungkinkan kelompok masyarakat, partai politik, dan calon kepala daerah untuk bersaing secara sehat dalam merebutkan kekuasaan pemerintahan. Pada kampanye Pilkada Kota Serang tahun 2024, para pasangan calon kepala daerah yaitu calon wali kota dan wakil wali kota Kota Serang semakin gencar melakukan belusukan ke beberapa perkampungan di Kota Serang untuk menyerap aspirasi masyarakat Kota Serang. Selain suara dan aspirasi masyarakat, dalam kompetisi Pilkada Kota Serang, masyarakat juga berhak untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas seperti mengetahui visi, misi, dan rekam jejak calon kepala daerah yang mereka pilih melalui debat calon wali kota dan wakil wali kota yang diselenggarakan oleh KPU. Namun, fenomena oligarki politik keluarga di Kota Serang sudah menguasai, yakni contohnya keluarga Ratu Atut Khosyah, yaitu mantan gubernur Banten. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Banten, khususnya di Kota Serang, belum sepenuhnya terwujud dengan baik dan malah telah dibajak oleh oligarki lokal yang membenarkan sistem yang seolah-olah demokrasi. Salah satu indikator teori demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah menurut Robert Adele tahun 2001 yaitu hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara, agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pembunuhannya menjadi tanggung jawab negara. Hak sipil dan politik dalam pemilihan umum mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang adil, jujur, dan rahasia. Masyarakat memiliki hak untuk menilai bakal calon pemimpin berdasarkan visi misi, kinerja terdahulu, dan berbagai aspek lainnya. Partisipasi aktif ini penting untuk menciptakan demokrasi lokal yang sehat dan bermakna. Namun, pelaksanaan hak warga sipil di Kota Serang masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utamanya adalah praktik politik uang yang secara signifikan mencederai prinsip demokrasi. Dilansir dari Radar Banten tahun 2018, kasus politik uang dalam Pilkada Kota Serang masih menjadi perhatian serius. Tim pasangan calon nomor 1, Vera Nurlela dan Nur Hasan, mengungkapkan bukti baru terkait praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh pasangan calon nomor 3, Syafruddin Subadri Usuluddin. Salah satu bukti yang diungkap adalah tertangkapnya Supriyadi, mantan ketua DPC Partai Hanura Kota Serang yang diduga terlibat dalam pemberian dana politik uang di Kecamatan Taktakan. Praktik ini mencakup 3 kecamatan yaitu Kasemen, Taktakan, dan Kecamatan Serang.
Selain itu, tantangan lain yang mencuat dalam pemilihan umum kepala daerah Kota Serang adalah adanya keterlibatan pegawai negeri dalam politik praktis. Fenomena ini menjadi isu penting yang mempengaruhi kualitas demokrasi di daerah Kota Serang. Demokrasi melalui pilkada bertujuan untuk memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Namun, jika aparatur sipil negara yang seharusnya netral justru berpihak pada calon tertentu, hal ini dapat menciptakan bias dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Keterlibatan ASN dalam mendukung salah satu calon dapat merusak esensi pilkada sebagai sarana kompetisi yang sehat dan setara. Jika ASN aktif terlibat dalam kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut dapat mempengaruhi hasil pemilu maupun pilkada karena ASN sering kali dianggap memiliki pengaruh di masyarakat.